Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Devianti. Saya dari TBIC. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu fikih dan contoh permasalahannya dari hukum-hukum fikih. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu fikih. Fikih adalah sebuah ilmu yang di dalamnya membahas khusus tentang hukum-hukum Islam yang dapat mengatur kehidupan kita menjadi lebih terarah dan lebih baik lagi. Fikih ini juga membahas tentang bagaimana kehidupan kita dan perilaku kita terhadap seseorang dan juga terhadap Allah. Selanjutnya saya akan membahas tentang salah satu contoh permasalahan dari hukum fikih, yaitu tentang aborsi. Di zaman sekarang ini, wanita-wanita yang melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan mahram dan kemudian mereka atau para wanita itu kemudian hamil dengan gampang, mudah, dan teganya mereka melakukan aborsi pada anak yang ada di dalam kandungannya. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyatu imlakin nahnu narzuqukum wa iyyakum inna taklahum kana hitoan kabiro. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Jadi, permasalahannya di sini bagaimana cara seseorang bertaubat setelah melakukan aborsi. Cara yang pertama adalah bertaubat. Seseorang yang menggugurkan janin atau aborsi dengan orang yang memaksa menggugurkan janin untuk segera bertaubat. Jika tidak, orang tersebut akan masuk dalam dosa laknat. Saat bertaubat, perbanyak melakukan amal soleh dengan ikhlas dan khusyuk agar menambah berat timbangan amal di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya adalah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cara yang kedua adalah membayar diat janin. Dan cara yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan selanjutnya, bagaimana pendapat para mazhab mengenai perbuatan aborsi ini? Pendapat mengenai kapan peniupan ruh pertama kali dan batasan waktu boleh tidaknya melakukan aborsi. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa peniupan ruh pertama kali terjadi ketika usia kehamilan 120 hari dan menyepakati kemubahan aborsi sebelum usia janin 120 hari. Sebab sebelum masa itu janin belum dianggap sebagai makhluk hidup karena belum ada kehidupan di dalamnya. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, peniupan roh pertama kali adalah ketika kehamilan berusia 40 hari. Kemudian menyikapi masalah aborsi, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan boleh sebelum kehamilan usia 40 hari dan sebagian yang lain menyatakan hukumnya adalah haram. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah janin sudah dianggap makhluk hidup sebelum ruh ditiupkan dalam diri janin. Mungkin hanya ini, kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.